Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ocha, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ramadhani Safira Gumarianto, mahasiswi Unsia semester 5, Prodi Komunikasi. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan poin-poin penting dari kuliah tamu yang saya ikuti bersama Profesor Hafid mengenai pentingnya perencanaan dan strategi komunikasi perusahaan. Nah, jika kita mendengar kata perencanaan, kita tahu bahwa perencanaan merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena semua yang tertata dengan baik itu diawali dari perencanaan. Ada istilah if you fail to plan, then you plan to fail. Jadi jika kita gagal dalam melakukan perencanaan, maka sebenarnya kita berencana untuk gagal. Dan perencanaan ini khususnya di bidang komunikasi itu memang sangat dibutuhkan, sangat krusial, dan memang diaplikasikan ke semua aspek atau semua bidang. Misalnya pada politik, seperti untuk kampanye-kampanyenya, lalu pada citra institusi terkait PR-nya, pada marketing terkait komersialnya, lalu pada pengembangan industri media seperti TV, radio, medsos, lalu untuk penyuluhan dan sosialisasi masyarakat, lalu pada bidang pendidikan, pelayanan publik, hubungan internasional, conflict resolution, dan special events lainnya. Nah, jika kita sudah terbentuk strategi komunikasi, pada saat pengimplementasiannya sangat dimungkinkan terjadi beberapa perubahan yang tidak bisa kita cegah. Nah, berbagai pemicu untuk perubahan-perubahan yang dimaksud adalah seperti teknologi, ekonomi, politik dan hukum, serta pendidikan. Dan dari keempat aspek pemicu perubahan tersebut, menurut pakar, yang paling radikal perubahannya adalah mengenai teknologi komunikasi. Kenapa? Karena perubahan ini memaksa kita untuk menyesuaikan atau melakukan perubahan juga gitu. Jadi kita tidak dapat menghindarinya. Dan terkait teknologi informasi itu juga kita tahu bahwa saat ini kita sedang menjalani yang namanya revolusi industri 4.0, di mana di sini dijelaskan bahwa revolusi 4.0 ini dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar di masa depan. Ditekankan bahwa nantinya bakat itu akan lebih dari modal. Jadi nanti akan menimbulkan pasar kerja yang semakin terpisah. Berkat dari pendidikan yang sudah dijalani, itu akan terlihat tuh bakat atau keterampilannya rendah, nanti gajinya rendah. Jika individu tersebut bakatnya tinggi, keterampilannya tinggi, maka gajinya pun juga akan tinggi. Nah, dampak dari revolusi 4.0 itu juga kemajuan teknologi ini menyebabkan biaya komunikasi turun, logistik dan rantai pasokan global juga akan menjadi lebih efektif, dan biaya perdagangan akan berkurang sehingga semuanya akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak dari ekonomi itu sendiri juga bisa dilihat dari konsumen juga akan semakin ingin dilayani, terus nanti juga akan terlihat tuh perusahaan yang nggak bisa menyesuaikan diri dengan teknologi IT akan tutup dengan sendirinya. Dan jumlah informasi dalam 50 tahun terakhir ini jauh lebih banyak dibandingkan 5 abad sebelumnya jika dibandingkan. Jika kita berbicara dengan ekonomi, kita tahu bahwa dunia bisnis, dunia ekonomi ini merupakan dunia yang penuh tantangan dan risiko. Jadi serba gambling untung dan ruginya. Dan akan bermunculan berbagai problem pada setiap organisasi atau perusahaan bisnis tersebut. Misalnya penyebabnya itu biasanya karena adanya jalur birokrasi, tiap level terjadi degradasi keaslian informasi 30%, lalu ada desas-desus, informasi menyebar kemana-mana, nggak tahu sumber dari mana, dan yang paling sering hierarkinya tidak dipatuhi dalam perusahaan tersebut, setiap individu ingin menjadi bos, dan adanya konflik internal perusahaan tersebut. Nah, sehingga di sini dirumuskan bahwa terdapat 3 kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk kita dapat beradaptasi di masa depan. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menganalitis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks, lalu juga kita harus kritis dalam merespon perubahan dan juga kreatif dalam persaingan. Nah, jika kita tidak mampu beradaptasi, maka individu maupun perusahaan tersebut bisa terkena isu atau bisa terkena krisis, yang mana efeknya itu tentunya perusahaan tersebut akan kehilangan kepercayaan, reputasi dan citra, lalu krisis juga akan menghambat proses akal sehat organisasi dan menimbulkan gangguan stabilitas yang berimplikasi pada produksi dan pemasaran pelayanan publik dan lainnya. Nah, gimana sih cara mencegah krisis tersebut? Nah, inilah peran besar kita sebagai komunikator ya, sebagai mahasiswi komunikasi. Kita tahu ada sebutan corporate communication, yang mana itu akan membantu menjadi penghubung, itu akan membantu
membantu corporate atau perusahaan untuk berkomunikasi dengan khalayak gitu. Jadi fungsinya juga lebih luas, jadi nggak hanya sebagai hubungan dengan publik melalui media, tapi juga dari media relation, corporate image, identity dan reputation, community relation, investor relation, government PR, CSR dan sebagainya. Dan untuk jika terjadi krisis ya, jika terjadi masalah, sebenarnya banyak sekali instrumen untuk pemetaan masalah dalam perusahaan, mulai dari SWOT, Strength, Weakness, Opportunities and Threat, teori medan, isu, jaring laba-laba, fishbone dan sebagainya. Dan semua cara-cara itu memang nggak ada yang ideal secara universal, jadi bergantung dengan masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa model perencanaan komunikasi itu biasanya dimulai dari institutional problem. Jadi problem itu belum tentu berakar dari communication problemnya, walaupun kita sedang belajar komunikasi. Misalnya pada perusahaan penerbangan gitu, ada pesawat jatuh atau apa, itu kan berarti jatuhnya institution problem. Nah, tapi jika ini tidak boro-boro diselesaikan, maka itu akan bisa menjadi communication problem. Di sini peran corporate communication tadi untuk mengatasi problem tersebut dengan pertama kita harus mendefine dulu strategi komunikasi yang akan kita ambil, lalu kita akan merencanakan aktivitas operational planning yang akan kita tempuh langsung setelah problem itu terjadi, lalu proses pengimplementasiannya, dan setelah itu maka dievaluasi bagaimana penyelesaian problem yang sedang dihadapi tersebut. Jadi untuk masa yang sekarang ini, kita semua memang harus bergerak cepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Dan tadi ya, peningkatan kemajuan TIK ini berdampak positif banyak aspek, karena ini kita bahasnya ke corporate communication, maka efek terhadap bisnis itu misalnya untuk mempercepat produksi dan distribusi, pertukaran informasi lebih mudah dan cepat, mempermudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keuangan, kompetitor, konsumen, target, lalu mempermudah promosi dan mempermudah terjadinya proses transaksi karena adanya digital payment. Tapi juga ada dampak negatifnya, seperti perusahaan akan lebih menggunakan teknologi dibandingkan sumber daya manusia, dan perusahaan akan lebih mengutamakan pekerjaan pada core bisnisnya, dan karyawan sistem kontrak atau paruh waktu yang biasa terjadi. Lalu kemajuan teknologi juga mudah dimanfaatkan untuk penipuan secara online, dan komunikasi langsung antar perusahaan dengan pelanggan makin terbatas digantikan dengan virtual atau media sosial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa resep atau cara-cara supaya kita bisa mencapai good communication pada era digital ini, yang pertama kita harus memiliki alat komunikasi yang canggih untuk bisa mengakses informasi secara global. Yang kedua, kita perlu mengetahui bahwa kebutuhan konsumen makin meningkat dalam kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, kita harus memiliki keterampilan seperti mendengarkan dengan baik, berpikir dengan baik, berbicara dengan baik, dan menulis dengan baik. Lalu kita juga harus memiliki kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan konteks. Selanjutnya, berkomunikasi ke depan membantu membangun kecerdasan dari waktu ke waktu dan memahami jenis penggunanya. Yang keenam, pada titik ini manusia memang cenderung sedikit gerak, tapi penuh dengan kreativitas pada semua lini kehidupan. Dan pada akhirnya kita perlu mengetahui sikap, kekaguman, dan rasa ingin tahu orang muda sebagai nilai inovatif dan kreativitas. Ya, mungkin sekian mengenai kesimpulan atau poin-poin penting yang saya dapat bersama kuliah tamu bersama Profesor Hafid. Banyak sekali ilmu dan manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.